kembali lagi dengan saya, Yulianti Raharjo. Hari ini kita akan belajar tentang praktikum akuntansi terpadu untuk perusahaan jasa, khususnya untuk perusahaan jasa, gitu ya. Nah, di sini saya punya kasus, ya, contoh kasus perusahaan jasa dengan menggunakan PT Zahir Travel, di mana nanti ada beberapa transaksi-transaksi dari PT Zahir Travel yang akan kita masukkan ke software Zahir Accounting. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena di sini kondisinya lagi hujan, jadi mungkin nanti agak sedikit berisik gitu ya. Oke, di sini ada data dari PT Zahir Travel yang beralamatkan di Jalan Kemang Selatan. Ini nomor teleponnya dan jenis perusahaannya adalah jasa umum. Nah, untuk PT Zahir Travel ini dia baru menggunakan software Zahir Accounting pada 1 Januari 2023. Dan di sini nanti kalau misalkan memang kita pakai Zahir itu kan ada beberapa eh, akun-akun yang secara default memang disediakan oleh Zahir Accounting. Sehingga di sini, di case ini, kebetulan ada beberapa akun-akun yang diminta untuk dihapus karena memang tidak digunakan, seperti itu. Kalau misalkan memang mau dibiarkan saja tidak masalah, gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan eh, usaha dari teman masing-masing, gitu ya. Jadi teman-teman sendiri nanti usahanya seperti apa, kira-kira butuhnya akun-akun itu apa saja, jadi bisa disesuaikan. Kalau misalkan tidak dibutuhkan, maka kalau mau dihapus silahkan. Oke, kita langsung saja. Kita masuk ke aplikasi Zahir Accounting. Nah, di sini yang saya gunakan adalah yang versi 6, gitu ya. Karena ini kita baru menggunakan data baru, maka kita akan membuat data baru. Kita klik membuat data baru. Oke, kita masukkan data perusahaannya. Di sini ada PT Zahir Travel. Alamatnya ada di Jalan Kemang. Negaranya Indonesia, kotanya Jakarta, kode posnya 12370. Oke, nomor teleponnya tadi ini. Oke, kalau sudah klik lanjutkan. Nah, di sini kita mulai dari transaksi bulan Januari untuk tahunnya pakai tahun 2023, tahun tutup buku akhir tahun bulan Desember. Oke, kalau sudah klik lanjutkan, ini dibiarkan saja sesuai dengan defaultnya. Kalau sudah, kita klik proses. Oke, di sini secara default, Zahir Accounting akan menggunakan bidang usaha perdagangan umum. Nah, kita bisa sesuaikan dengan bidang usahanya dari PT Zahir Travel, di mana PT Zahir Travel menggunakan jasa umum, gitu ya. Oke, jadi kita pilih jasa umum, kalau sudah klik lanjutkan. Ya, oke, kita tunggu dulu. Di sini Zahir Accounting-nya sedang mempersiapkan akun-akun default dari Zahir Accounting. Oke, kita tunggu dulu ya. Kalau di awal memang butuh waktu yang bisa dibilang cukup lama. Nah, karena kita akan menggunakan tetap rupiah, jadi di next aja. Ini next, kalau sudah selesai. Oke, ini kita sudah masuk ke halaman dari perusahaan PT Zahir Travel. Karena di sini, tapi di sini masih semuanya pakai defaultnya dari Zahir Accounting ya. Nah, oke, kita langsung cek di case-nya. Di sini pertama-tama kita diminta untuk menghapus beberapa akun rekening ya yang tidak digunakan dalam case ini, sehingga kita bisa langsung hapus aja. Yang pertama ada piutang giro, piutang karyawan. Nah, kalau mau hapus, ini ada di bagian data-data, terus data rekening. Kalau sudah kita cari rekeningnya, tadi piutang giro, kita klik piutang giro sampai muncul piutang giro ya, jangan sampai eh, salah hapus gitu ya. Piutang giro, terus ini ada tanda kayak tong sampah ini ya. Jadi kita klik delete data aja. Kalau sudah, ya.
Terus tadi piutang karyawan dihapus. Ya, terus ada piutang lain dihapus. Berikutnya PPh 21, 22, 24, 25, 26. Hmm. PPh 21, 22, ketiganya enggak ya, 24, 25, 26, pasal 4 ayat 2, terus biaya dibayar di muka lain, berikutnya investasi saham, eh, investasi saham dan saham biasa dihapus. Hmm. Berikutnya hak merek, merek dan hak cipta dihapus. Terus goodwill, dihapus. Berikutnya ada utang giro, utang giro, terus utang PPh 21, 22, 23, 24, 25, 26. Utang PPh 21, 22, 23, 24, 25, 26, pasal 4 ayat 2, terus utang pembiayaan. Jadi yang saham biasanya sudah dihapus. Nah, kalau sudah semuanya terhapus, berikutnya kita akan memasukkan saldo awal untuk tahun 1 Januari 2023 karena di sini di case ini PT Zahir Travel baru menggunakan Zahir Accounting di awal tahun 2023 sehingga kita perlu memasukkan seluruh data-data mulai dari aktiva, kewajiban, utang maupun dengan modal. Oke, kita kembali kalau sudah tutup. Nah, untuk mengganti saldo awal, kita pilih di pojok kiri atas ada setting, kita klik terus saldo awal akun. Kalau sudah kita masukkan kas kecil 8.750.000. Terus untuk berpindahnya kalian bisa pakai panah bawah ya di keyboard. Terus kasnya 10 juta, lalu ada bank 62.500. Piutang usaha 38.300.000. Terus ada PPN masukan 11.500.000. Ada PPh 23 dibayar di muka 2.600.000. Ada perawatan. Kita cari perawatan itu mana tadi perawatan. Nih, mesin dan peralatan ya kalau di sini pakainya akun mesin dan peralatan. Kalau misalkan mau diganti biar namanya sesuai dengan yang ada di sini juga nggak masalah. Peralatan 2.575.000. Akumulasi penyusutan mesin dan peralatannya 581.250. Oke, ini kalau untuk ini jangan lupa dikasih tanda minus. Karena memang akumulasikan akun kontra dari mesin dan peralatan sehingga nilainya harus minus biar nanti balance. Terus kendaraannya 60 juta, akumulasi kendaraannya minus 2.250.000. Oke,
Berikutnya utang usaha 22.700.000. Terus utang komisi penjualan 9.300.000. PPN keluaran 7.800.000. Lalu utang bank 24.800.000. Modal disetor 100 juta. Lalu laba ditahannya 28.793.750. Oke. Nah, dari sini pastikan nilai yang ada di bawah, di pojok kiri bawah, ini nilainya nol. Karena berarti antara aktiva sama pasifannya, antara jumlah aset dan jumlah total utang dan modalnya itu seimbang gitu ya. Maka ini harus nol. Kalau sudah klik rekam. Oke. Kita kembali ke case-nya. Nah, berikutnya ini ada saldo awal piutang usaha per 1 Januari 2023 yang harus dimasukkan. Ini ada dari PT Sinar Abadi sama dari Bapak Jimmy. Ya. Oke, kita masukkan ke bagian setting. Kita klik lagi setting, saldo awal, terus saldo awal piutang usaha. Nah, di sini kita klik baru, ya karena ini kita masukkan data baru. Kita klik baru, nama pelanggannya. Nah, kalau nama pelanggannya kita bisa cari di sini. Kalau misalkan nggak ada, kita buat dulu nama pelanggannya. Ya, nama pelanggannya kita buat dulu di data nama pelanggan. Kliknya baru, diklik baru. Oh, sudah ini biarkan secara default saja. Atau, oke, kode perusahaannya PT Sinar Abadi. Oke. Kalau sudah jenisnya company, oke. Yang lainnya biarkan saja secara default. Nah, untuk mempercepat, ini kan ada dua customer, ada PT Sinar Abadi dan Bapak Jimmy. Ini untuk customer satu PT Sinar Abadi. Terus yang kedua kita langsung klik baru saja. Kalau klik rekam, nanti kita kembali dulu ke daftar customer, baru kita klik baru lagi. Nah, kan akan kerja dua kali. Jadi dari sini langsung aja klik baru, langsung masuk ke data customer 2 yaitu Bapak Jimmy ya, tipenya personal. Oke. Kalau sudah klik rekam, klik ya. Nah, di sini sudah ada dua nama. Selanjutnya kita pilih punyanya PT Sinar Abadi dulu. Kalau sudah klik OK. Nah, di sini akan muncul. Jadi tadi klik pencet yang ini ya untuk memilih nama pelanggannya gitu ya. Kalau misalkan nama pelanggannya belum ada, maka kita harus buat terlebih dahulu nama pelanggannya. Terus di sini tanggalnya tanggal 30 Desember 2022. Oke. Terus nomor invoice-nya INV 001. Sales ordernya nggak ada, total piutangnya 22.600.000. Oke, sudah klik. Oke. Kalau sudah bisa diklik rekam. Oke, muncul ya. Di saldo awal piutang usaha ada PT Sinar Abadi, invoice-nya sekian, total piutangnya adalah 22 juta. Berikutnya kita masukkan untuk Bapak Jimmy. Nah, kita klik dulu. Kita klik Bapak Jimmy, oke. Kalau sudah kita masukkan transaksinya 11 November 2022. Oke, nomor invoice-nya kita masukkan INV 002 untuk jumlah piutangnya 15.700.000. Kalau sudah klik rekam. Oke, sudah masuk ya. Kalau sudah kita tutup. Nah, berikutnya, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu ada data awal, saldo awal hutang usaha. Kita masukkan terlebih dahulu saldo awal hutang usahanya. Di sini ada PT Indojaya dan Bapak Ali. Oke, kita masukkan setting saldo awal hutang usaha. Nah, di sini kita bikin baru. Nah,
karena kita pilih nama pemasoknya ya. Kalau utang kan berkaitan dengan vendor. Di sini masih kosong, jadi kita akan buat nama vendor baru. Di sini ID-nya biarin default aja. Nama perusahaannya PT Indo Jaya. Kalau sudah klik baru, ya ini vendor satu. Kita bikin vendor satu lagi untuk Bapak Ali. Jenisnya kita bisa ubah ke personal. Kalau sudah, klik rekam. Oke, di sini sudah muncul dua ya. Kalau sudah, kita masukkan dulu punyanya PT Indo Jaya, klik OK. Nah, di sini ubah tanggalnya menjadi 5 November 2022. Nah, oke, untuk invoice-nya tadi INV INV strip 01, terus nilai hutangnya 12.900.000. Nah, di sini ada termsnya. Coba teman-teman lihat ya. Di sini ada terminnya 2/10 N/30. Artinya nanti PT Indo Jaya, nanti kita akan mendapatkan diskon ya. Kita akan mendapatkan potongan harga dari PT Indo Jaya kalau kita berhasil membayar dalam jangka waktu 10 hari. Nanti kita akan dapat diskon 2% dengan jatuh tempo atau termin hutangnya adalah N/30 gitu. Nah, di sini kita akan masukkan ada term pembayaran. Hari diskonnya berarti 10 hari karena 2/10. Jatuh temponya adalah 30. Diskon awalnya adalah tadi 2%. Ya. Kalau sudah denda keterlambatannya nggak ada, berarti kalau sudah kita klik rekam. Nah, muncul punya Indo Jaya, saldo hutang kita adalah 12.900. Berikutnya kita masukkan untuk Bapak Ali. Kita pilih Bapak Ali, oke. Kalau sudah kita sesuaikan tanggalnya 30 Desember, nomor invoice-nya INV 02, nilai hutangnya 9.800.000. Lalu terminnya kita masukkan 2/10 sama ya berarti. Hari diskonnya 10, jatuh temponya 30, diskon awalnya adalah 2%. Oke, kalau sudah klik rekam. Nah, ini sudah muncul dua saldo awal hutang usaha. Setelah itu kita klik tutup. Nah, berikutnya kita akan masuk ke aset tetap, pencatatan untuk aset tetap. Nah, kebetulan di sini eh, PT Zahir Travel punya mobil sedan, harga perolehannya 60 juta, dibeli tanggal 5 Juli, nilai residunya 15 juta, umur ekonomisnya 10 tahun dengan total aktifanya 60 juta ya. Terus ada AC 2.575.000, belinya di tanggal 2 Januari 2022, nilai residu 250.000 dan umur ekonomisnya diperkirakan 4 tahun. Oke, sebelum Anda input data aktiva di atas ke dalam modul harta tetap, terlebih dahulu dibuat kelompok harta tetap dengan cara menekan data-data, ini, tekan modul data-data, kelompok harta tetap, selanjutnya membuat data harta tetap, oke, dengan cara tekan modul data-data, data harta tetap, dan tekan tombol gitu. Oke, kita masukkan terlebih dahulu kelompok asetnya. Ya, jadi kita masuk ke bagian data-data. Kalau sudah kita klik kelompok, mana? Kita klik data harga harta tetap ya. Kita masukkan data harta tetap. Oke, data harta tetap kita klik baru add data ya. Kalau sudah kita masukkan eh, nama asetnya ya. Kita masukkan nama asetnya. Oke, sebentar saya cek dulu. Oke. Kita masukkan nama asetnya yaitu tadi ada mobil sedan, ya, ada mobil sedan. Kelompoknya kita klik dulu. Apakah ada kendaraan roda 4? Nah, kita masukkan dia ke dalam kategori kendaraan roda 4. Kalau sudah klik OK, terus tanggal belinya tadi tanggal 7 Mei
Oke, 7 Mei 2022. Oke, kita pakai ini aja. 07, 05, ini tadi bentar. Oh, 5 Juli. Salah-salah. 5 Juli. Berarti 05, 07, 2022. Harga belinya 60 juta. Nilai residunya tadi diperkirakan 15 juta. Oke. Umur ekonomisnya tadi diperkirakan adalah 10 tahun. Oke ya. Data yang ini nilai bukunya 60 juta. Oke, yang lainnya biarkan eh, default saja. Kalau sudah klik rekam. Kita cek dulu. Oke. Oke, ya. Nanti akan secara otomatis dihitungkan eh, akumulasinya. Kalau sudah, berikutnya kita add data lagi, kita masukkan data untuk AC. Di sini AC, ya AC harga perolehannya kita masukkan kelompok ke, oke, kita masukkan ke mesin dan peralatan, ya. Oke, atau kita juga bisa masukkan ke harta lain juga bisa. Sini kita masukkan ke mesin dan peralatan saja ya. C, oke. Terus di sini tanggal belinya adalah 2 Januari 2022. Harga belinya harga belinya 2.575.000. Nilai residunya 250.000. Umur ekonomisnya 4 tahun. Oke, kalau sudah kita klik rekam. Oke, kita klik oke oke aja. Ini kita klik ya. Nah, sudah. Mobil sedan sudah masuk, AC-nya juga sudah masuk, dan untuk penyusutan harga tetapnya juga sudah terhitung. Oke, berikutnya kita tutup, kita kembali lagi ke soal berikutnya. Nah, kita sudah masuk ke transaksi-transaksi. Yang pertama ada dibayar di muka untuk sewa kantor di tanggal 4 Januari 2023, ya, dibayar kepada Bapak Ahmad Riyadi sejumlah 9.600.000. Pembayaran di muka untuk sewa kantor untuk masa 5 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Pembayaran yang melalui bank. Oke. Nah, jadi kita langsung masukkan saja. Nah, untuk masukkan transaksi, karena tadi ketika kita membayar di muka untuk sewa kantor, berarti hal yang pertama kita lakukan adalah yang pasti mengeluarkan kas. Jadi kita akan masuk ke bagian kas dan bank, kita masuk ke bagian kas keluar, karena kita akan mengeluarkan kas untuk membayar sewa kantor. Jadi kas keluar, kalau sudah kita klik baru. Oke. Oke. Tadi bayarnya pakai bank sehingga di sini kita bisa masukkan bank. Kalau misal seandainya bayarnya pakai cash, kita bisa pilih aja bayarnya pakai apa, gitu ya. Nah, kalau sudah penerimanya kita cari dulu apakah nama Bapak Ahmad Riyadi itu sudah ada. Kalau belum ada bisa berarti kita harus buat datanya dulu, ya. Oke, dengan cara klik baru tadi, terus di sini karena ini tipenya adalah vendor ya, karena kan kita yang membayar sewa kantor, berarti kita bayar ke vendor ya. Jadi ininya harus diubah menjadi vendor. Bapak Ahmad Ahmad Riyadi. Riyadi. Oke. Ini kita bisa ganti personal, kalau sudah kita klik rekam. Nah, kita klik pilih Bapak Ahmad Riyadi kalau sudah klik OK. Nah, di sini eh, untuk ini cek numbernya kita sesuaikan, bisa sesuaikan atau defaultnya kebetulan ini defaultnya sama. Terus untuk tanggal transaksinya adalah tanggal 4 Januari 2023 sebesar 9.600.000. Oke, 9.600.000. Pembayarannya, 9.600.000 itu ya. Oke, nah pembayarannya ini, oke, kita bisa klik 2 kali. Bentar. Jadi dari di kodenya ini kita kan kita nggak hafal ya kode kode akunnya berapa aja. Jadi kita bisa klik 2 kali.
nanti muncul daftar akunnya. Nah, tadi kas dikeluarkan untuk membayar sewa dibayar di muka. Jadi kita cari sewa dibayar di muka. Oke. Kalau sudah kita klik oke. Nah, sewa dibayar di muka sejumlah nilainya berapa? Jangan lupa ini diisi sejumlah 9.600.000. Nah, kalau sudah 9.600.000, klik rekam. Nah, kalau sudah bunyi klik, berarti sudah masuk. Nah, oke, sudah ya. Berikutnya masuk ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya ini ada pembelian aktiva tetap ya ke toko Citra Komputer di tanggal 5 Januari 2023. Dia beli CPU komputer eh, ke ini berjumlah satu ya. Berjumlah satu dengan ada VAT ini adalah PPN 11%, harganya 2 juta. Sehingga totalnya 2 juta, nanti PPN-nya dibayarkan di total di akhir. Terus ini ada monitor satu buah, ada printer dua buah, harganya 650 sehingga masuknya 1.300.000. Oke, kita masukkan. Pertama kita catat dulu pembeliannya ya. Kita oke, kita batal kalau sudah ini sudah masuk ya tadi punya Bapak Ahmad Riyadi. Kita tutup dulu. Ya, dibiasakan untuk ditutup dulu agar tidak tertumpuk-tumpuk windownya. Nah, berikutnya kita masuk ke pembelian, ya, masuk ke invoice pembelian. Ya, karena di sini belum ada datanya, jadi kita klik baru. Nah, kalau sudah kita coba cek nama pemasoknya, apakah ada. Ternyata belum ada toko Citra Komputer, jadi kita buat baru. Oke, vendor PT Citra Komputer. Kalau sudah, klik rekam. Kita bisa pilih PT Citra Komputer, oke. Oke, terus tanggal fakturnya untuk PT Citra Komputer ini adalah 5 Januari. Berarti 05.01.2023. Nah, di sini karena ini adalah perusahaan jasa, jadi jangan lupa di sini diklik jasa. Ya, diklik jasa di sebelah kanan atas, diklik jasa. Kalau sudah, kita masukkan deskripsi pesanannya apa aja, ya. Kita masukkan ternyata dia beli CPU komputer, CPU komputer diterima satu, oke. Harganya 1.750.000, 1.750.000. Jangan lupa ini jangan salfok ya, ini koma. Jadi ini adalah tanda rupiah. Nah, kalau di sini dia defaultnya pakai 00 gini. Jadi biarkan saja. Oke, atau kalau misalnya aku kita cek lagi aja 1.750.000. Oke, nah ya biarin. Terus nggak ada diskon, totalnya tetap ini. Nah, pajaknya kita klik dua kali, ya. Kita pilih value edit text, ya. Kita pilih value edit text. Nah, kalau ragu, kita bisa cek dulu value edit text-nya ini berapa persen. Secara default, eh, dia akan 10%, ya, dia akan 10%. Nah, ini bisa kita ganti. Kalau misalkan, nah, ini bisa ganti 11%. Oke, 11% ya. Kalau sudah, klik akan. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa pajak PPN-nya itu sama, gitu ya. Kita juga bisa ganti kalau misalkan PPN-nya ini VAT-nya ini VAT kan bahasa Inggris ya, value added tax. Kalau misalkan mau diganti ini bukan VAT tapi PPN juga silakan, nggak masalah. Oke, kalau sudah klik OK. Oke, ini kok nggak berubah namanya, udah biarin aja. Oke, berikutnya
CPU, terus monitor. Monitor beli satu, harganya 350. Oke, jangan lupa ini juga diklik untuk PPN. Nah, terus berikutnya dia beli printer, sebanyak dua, harganya 200, harganya, oh salah salah, ini 2 juta, maaf maaf, ini harganya 2 juta, oke, terus yang ini harganya 1.200.000, oke, terus yang ini printernya 650.000, oke, kalau sudah ini PPN-nya jangan lupa dimasukkan, oke, bentar. Oke, nah PPN-nya sekian. Nah, kita cek apakah nilainya sudah termasuk dengan total pajaknya. Jadi jangan lupa pastikan PPN-nya sudah muncul ya. Ini total setelah pajaknya 4.950.000 ya. Ini untuk tanggal pengirimannya kalau misalkan mau disesuaikan silahkan. Tadi kan tanggal 5 Januari ya, kita buat di hari yang sama aja, 01/2023. Dan kebetulan tidak ada termin apa-apa, jadi biarkan dikosongkan saja. Oke, nah di sini saldo saldo terhutangnya setelah ditambahkan dengan pajak ya. Tadi coba kita cek apakah betul 4.995. Nah, ini bentar. 2 juta, 1.200.000, 1.300.000. Oke, kita cek dulu pajaknya. Kenapa dia tidak mau berubah? Nah, padahal ini sudah 11%. Ini total 4.500.000, iya, 2 juta, 1.200.000, 1.200.000, 1.300.000. Oke, 1.300.000 benar. PPN-nya, total pajaknya, entah, total pajaknya kok 475. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf, sepertinya tadi laptop saya ngehang. Jadi ini total penjumlahannya kurang tepat gitu ya. Tadi saya sudah mencoba untuk saya batalkan, terus saya masukkan lagi datanya. Ternyata ini baru sesuai. Nah, oh ya, tadi lupa kita belum masukkan kodenya. Jadi kita masukkan dulu. Tadi kan ini aset tetap. Jadi dia masuk ke kategori eh, mesin dan peralatan. Dia akan dimasukkan ke dalam kategori mesin dan peralatan. Oke, monitor juga sama. Kategori mesin dan peralatan lagi. Ini. Terus untuk printer juga sama, mesin dan peralatan. Oke, ini saya ubah lagi 5 Januari 2023. Oke, nilainya sama ya, 4.995. Nah, sama kan? Kalau sudah, kita klik rekam. Oke, oke. Ini untuk mencatat pembeliannya. Kalau sudah bunyi klik, berarti sudah masuk, gitu ya. Nah, kita batalkan dulu. Berikutnya, jangan lupa setelah, kalau misalkan kita masukkan, apa namanya, pembelian. Tadi kan kita melakukan pembelian PAT, apa, peralatan ya. Kita melakukan pembelian peralatan berupa tadi ada CPU komputer, monitor, dan printer. Nah, berikutnya jangan lupa kalau misalkan kita membeli aset tetap, kita akan masukkan data-data, apa namanya, data-data dari aset tetap tersebut ke data harta tetap. Jadi kita tutup dulu, kita kembali ke data-data, terus kita masukkan data harta tetap.
Kita masukkan ke data harta tetap. Nah, di sini kan belum masuk, jadi kita masukkan, kita tambahkan data baru. Oke. Kita masukkan data baru, tadi beli CPU komputer. Mana CPU komputer kelompoknya masuk ke mesin dan peralatan. Nih. Kita masukkan ke mesin dan peralatan, oke. Terus tanggal belinya tadi 5 Januari 2023. Harga belinya CPU komputer tadi 2 juta. Nilai residunya nggak ada ya, karena di sini eh, tidak disebutkan nilai residunya berapa, nilai ekonomisnya pakai defaultnya mesin dan peralatan. Oke, CPU komputer sudah masuk, berikutnya kita klik lagi baru, biar nggak perlu rekam terus masuk lagi baru, terus bolak-balik gitu ya. Jadi kita langsung aja. Baru kita masukkan aset yang kedua yaitu monitor. Kelompoknya sama, kelompok mesin dan peralatan, oke. Ini tanggal belinya 5 Januari 2023. Harga belinya 1.200.000. Oke, nomor ekonomisnya kita biarkan aja, terus kita klik baru. Nah, ini kan printernya dia beli dua. Kalau untuk ketika kita mencatat aktiva tetap, lebih baik kan aktiva tetap itu akan disudutkan per barang gitu ya. Maka akan lebih baik kita memasukkan, kalau misalnya ini printer dua, maka kita masukkan printer satu, printer dua, atau printer A, printer B gitu. Jadi nanti akan tercatat bahwa ada dua barang. Karena kan setiap barang itu kan pasti punya spesifikasinya tertentu, punya kodenya masing-masing gitu. Jadi kita masukkan misal ini printer A, kita masukkan kelompoknya mesin dan peralatan, harga ini tanggal belinya 5 Januari 2023, harga belinya 650 berarti ya. Nah, residunya nggak ada, ini sesuaikan aja. Kalau sudah klik baru. Terus berikutnya printer B, kelompoknya mesin dan peralatan, tanggal belinya tadi 5 Januari 2023. Harga belinya 650.000. Nilai residunya biarin aja. Kalau sudah klik rekam. Nah, ini kan sudah masuk kan tadi ada CPU, ada monitor, ada printer A, printer B. Kalau sudah tutup. Oke. Oke, kalau sudah kita masuk ke transaksi berikutnya. Berikutnya pembayaran piutang dengan giro mundur. Jadi tanggal 6 Januari 2023 diterima giro nomor BG-nya sekian sebagai pembayaran piutang dari PT Sinar Abadi sebesar 11.125.000. Tadi PT Sinar Abadi punya utang ke PT Zahir Travel ya. Terus sekarang dia bayar sebagian yaitu 11 juta dengan jatuh tempo tanggal 18 Januari. Jadi yang dimaksud giro mundur adalah dia bayarnya sekarang tapi pencairannya nanti tanggal 18 Januari 2023. Nah, untuk mencatat transaksi ini, tekan modul penjualan, pembayaran piutang, aktifkan opsi giro yang terletak di kanan atas, form pembayaran piutang. Oke, kita akan coba, kita masuk ke Zahir. Karena karena pembayaran giro ini dari customer, dari sebelumnya dia punya piutang ya. Dia punya utang kita atau bagi kita itu adalah piutang, maka kita masuknya ke penjualan ya, masuknya ke penjualan terus masuk ke pembayaran piutang usaha. Oke, karena masih kosong kita klik baru piutang usaha. Nah, pembayaran piutang kita masukkan pembayarannya karena ini pakai giro berarti bank ya. Terus dari customernya atas nama PT Sinar Abadi. Tadi utangnya 22.600.000 tapi dia baru bayar 11 juta. Kalau sudah klik oke. Nah, di sini tanggalnya jangan lupa kita masukkan tadi transaksinya tanggal 6 Januari 06.01.2023 sebesar
Berapa? 11.125.000. Iya, 11.125.000. Kalau sudah di sini karena ini pembayarannya adalah pakai giro, jangan lupa di pojok kanan atas diklik giro. Gironya diklik ya, gironya diklik. Kalau sudah, invoice-nya kita masukkan, kita klik 2 kali, kita pilih dia si PT Sinar Abadi itu dia mau melunasi utang yang mana, gitu ya. Ini hanya ada satu, jadi tinggal dimasukkan aja. Terus di sini, oke, saldonya 22.600. Secara default ya, secara default si Zahir Accounting ini akan mencatat bahwa semua utangnya itu lunas. Nah, karena dia hanya bayar sebagian, maka kita sesuaikan dengan jumlah pembayarannya. 11.125. Oke. 11.125.000 kalau sudah klik account. Nah, di sini kita masukkan nomor gironya. Tadi nomor gironya BG sekian. BG ini nanti jatuh temponya tanggal 18 Januari 2023. Oke, nama banknya semuanya kita kosongin aja. Kita klik OK. Ya, kita klik ya, oke. Nah, sudah klik berarti sudah masuk. Berikutnya, nah kita tutup dulu. Nah, ini udah muncul ya pembayaran piutang 11.125. Kalau sudah klik tutup. Nah, berikutnya kita masuk transaksi keempat, biaya operasional multi biaya untuk bayar telepon dan bensin. Di sini ada bukti kas keluar, dibayarkan kepada Dani, transaksi tanggal 7 Januari 2023, sejumlah 1.225.000 untuk membayar biaya telepon 1.125.000, bensin, parkir, dan tol 100.000 melalui bank. Oke, jadi kita masukkan. Karena ini kas keluar, maka kita kas, terus kas keluar. Oke, kita klik baru, ya, karena ini transaksi baru. Kita klik baru, ini tadi bayarnya pakai bank. Penerimanya adalah Dani, kita cek apakah ada. Kalau tidak ada, berarti kita bikin baru. Nah, kita bikin baru karena kita bayar, berarti eh, karena itu Dani itu adalah, nggak tahu ya, apakah itu employee atau itu orang lain, anggaplah membayar, oke. Anggaplah kita nggak tahu, anggaplah itu reimburse dari employee. Jadi kita masukkan ke employee aja. Nama Dani, kliknya rekam. Berikutnya, ya. Nah, kita klik Dani, oke. Nah, sudah kan muncul Dani, kita transaksinya tanggal 7 Januari 2023. Sejumlah tadi totalnya 1.225.000, tapi terdiri dari beberapa transaksi ya. Tadi ada beban telepon, dipakai untuk bayar telepon 1 juta. Oke, kita cari beban. Kita cari telepon. Aduh, bentar. Hmm, beban telepon ini enggak. Beban telepon senilai 1.125.000. Terus tadi untuk beban bensin, parkir, dan tol, hmm, apa ada beban bensin, parkir, dan tol? Oke, ternyata belum ada. Kalau belum ada, berarti kita bikin akun baru. Kita bikin akun baru karena ini masuk ke beban ya. Berarti dia masuk ke beban, beban. Karena ini beban bensin, parkir, dan tol, berarti bisa kita masukkan ke kategori beban operasional lain. Oke.
Kalau sudah, namanya kita masukkan beban bensin, parkir, dan tol. Oke, berikutnya klik rekam. Nah, sudah muncul, kita klik. Oke, beban bensin, parkir, dan tol sejumlah 100.000. Oke, kalau sudah, kita klik rekam. Oke, berikutnya, oke, kita berikutnya masuk ke transaksi kelima, penjualan tunai dengan diskon kepada PT Dharma Asri, nomor fakturnya sekian, 11 Januari 2023. 11 Januari 2023, pembayarannya cash atau tunai. Oke, faktur penjualannya dia menjual 4 lembar tiket. Oke, kita masukkan di sini. Berarti kita batalkan dulu ya yang tadi terakhir. Tutup. Karena ini masuk ke penjualan, maka kita masuk ke penjualan ya. Kita masuk ke penjualan, terus kita masuk ke invoice penjualan. Oke, kita klik baru. Oke, nama pelanggannya apakah sudah ada PT Dharma Asri? Sepertinya belum. Maka kita buat baru. PT Dharma Asri. Klik rekam. Ya, PT Dharma Asri. Oke. Nah, di sini tanggalnya tanggal 9. Tanggal 11. Ya, oke, 11 Januari 2023. 11 Januari 2023. Nah, di sini kita pilih dulu jasa ya, biar ini disesuaikan. Karena kalau misalkan kita nggak pilih jasa, di sini ininya berbeda ya. Kita pilih jasa. Terus karena ini penjualannya adalah tunai ya, maka kita pakai tunai. Karena kalau misalkan defaultnya dia itu utang ya, utang. Penjualan hutang. Jadi nanti muncul piutang. Nah, di sini penjualan kredit, maaf. Karena ini tunai, maka di sini klik tunai. Oke, kalau sudah, berikutnya adalah kita masukkan deskripsi pesanannya. Tadi jual 4 lembar tiket. Oke, kodenya kita cari dulu. Oke, 4, karena ini pendapatan, kita masukkan pendapatan jasa. Mana pendapatan jasa? Oke, pendapatan jasa, kita pilih salah satu aja, terserah pendapatan jasanya. Pendapatan jasa, terus belinya 4, jualnya 4, harga masing-masingnya adalah 315.000. Oke, diskonnya tadi 10%, pastikan bahwa totalnya sudah berubah jadi 1.134.000. Oke, dan tidak ada pajaknya. Nanti dikirimkannya, dibikin aja misal di hari yang sama, 11 Januari 2023 gitu ya. Nah, pastikan ini totalnya sudah benar. Kalau sudah benar 1.134.000, maka kita klik rekam. Nah, sudah masuk. Oke, kita tutup dulu. Berikutnya kita next ke transaksi berikutnya. Pembayaran hutang. Oke, oke, telah diterima dari PT Zahir Travel ke toko Citra Komputer pelunasan atas faktur 01 melalui bank tanggal 12 Januari 2023. Oke, saldonya 4.995, diskonnya 99.900. Oke, diskonnya 99.900, total yang dibayar tinggal 4.895.100. Oke, kita masuk ke, karena ini terkait dengan pembayaran hutang, hutang dari customer kita, apa, dari kita ya, dari kita, hutang kita, maka masuknya ke pembelian, pembayaran hutang usaha. Oke, kalau sudah kita klik baru. Oke, ini
Diterimanya pakai bank ya. Diterima penerimanya adalah Toko Citra Komputer. Oke. Nah, ini transaksi tanggal 12 Januari 2023 sebesar 4.895 4.895.100. 4.895.100. Oke, sudah benar. Nah, invoice-nya kita klik dua kali. Nah, ini invoice 0001. 4.995.000. Nah, di sini dapat diskon. Jangan lupa dimasukkan. Karena kalau cara defaultnya dia nggak ada diskon. Nah, kita masukkan diskonnya adalah 99.900. Oke. Maka total jumlah yang dibayar adalah 4.895.100. Pastikan ini sudah sesuai dengan bukti invoice-nya. Kalau sudah, klik rekam. Oke, masuk. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah pembayaran piutang dari Bapak Jimmy. Oke, pembayaran piutang dari Bapak Jimmy pada tanggal 13 Januari 2023 sejumlah 15.700.000. Oke, tapi jumlah yang dibayar tuh hanya 15.200.000. Jadi dia nggak bayar full. Oke, karena ini pembayaran piutang, pasti sudah jelas kita masuk ke bagian penjualan. Terus kita klik pembayaran piutang usaha. Kita masukkan nama baru karena ini Bapak Jimmy baru bayar. Oke, bayarnya pakai bank. Kita pilih Bapak Jimmy. Transaksinya tanggal 13 Januari 2023 sebesar hanya 15.200.000 meskipun saldonya 15.700.000, 15.200.000. Salah kebanyakan. Ya benar ya. 15.200.000. Oke. 15.200.000. Invoice-nya kita pilih dulu. Oke, kita klik dua kali invoice nomor 2. Nah, yang dibayarkan secara defaultnya pasti full. Tapi di sini hanya bayar 15.200.000. Oke, 15.200.000. Jangan lupa ini harus dipastikan sesuai dengan invoice-nya. Kalau sudah klik rekam. Oke, next kita masuk ke transaksi tanggal 8. Pengambilan pribadi atau prefer. Di sini ada bukti kas keluar. Yang ngambil adalah Rani ya, yang ngambil adalah Rani berarti karena ini pengambilan pribadi, mungkin Rani ini adalah salah satu pendiri dari PT Zahir Travel. Di tanggal 14 Januari 2023 sejumlah 250.000 pengambilan pribadi Privo Ibu Rani melalui kas. Oke. Karena pengambilan pribadi, jadi ini masuknya ke Oke, kita masuk ke kas, terus kas keluar kita buat baru. Nah, ini kas keluarnya tadi dia bayarnya pakai kas ya. Ini kan melalui kas, pakai kas. Penerimanya adalah Ibu Rani. Karena di sini tidak ada, maka kita buat baru. Oke, anggaplah Rani itu adalah pemilik. Ya, jadi kita masukkan Agra aja. Ibu Rani. Oh, sudah klik OK. Oke, Ibu Rani, klik OK. Sudah ya Ibu Rani. Ini transaksi tanggal 14 Januari 14.01.2023 sebesar 250.000. Oke, kodenya karena ini Privo, kita cari Privo. Oke, sama muncul. Oke, kita cari manual saja. Nama Privo, Privo, Privo. Apakah belum ada model? Oke, ternyata tidak ada, maka kita buat baru. Prefer kita masukkan ke dalam kategori model, karena dia akan mengurangi model kita.
Ini defaultnya, modal kita masukkan di sini refer. Kalau sudah klik rekam. Nah, sudah masuk, dari klik OK lagi. Refer, nilainya sebesar 250.000. Oke. Nah, 250.000 kalau sudah 250 sudah betul. Oke, berikutnya klik rekam. Nah, sudah masuk. Oke, terus berikutnya. Transaksi nomor 9 penambahan modal dari pemilik. Di sini ada pemiliknya Bu Endah ya. Bu Endah ada kas masuk sejumlah 100 juta setoran modal pemilik masuk ke Bank BCA. Karena kas masuk, maka kita tutup dulu kas keluarnya. Kita masuk ke kas masuk. Oke, baru. Nah, oke, karena ini masuk ke bank, maka di sini bank ya. Nah, ini dari siapa? Dari Ibu Endah. Karena belum ada, jadi kita bikin baru. Bu Endah adalah pemilik, karena di sini tidak ada opsi untuk pemilik, maka kita masukkan ke other saja. Ibu Endah, kalau sudah tepat. Oke, nama Ibu Endah, oke, kalau sudah pilih. Nah, di sini transaksinya tanggal 15 Januari 2023 sebesar 100 juta. Oke, sebesar 100 juta. Oke, kodenya kita masukkan model di setor. Modal di setor sebesar 100 juta. Oke, 100 juta sudah klik rekam. Oke, sudah masuk. Berikutnya adalah pencairan giro. Giro masuk pada tanggal 18 Januari kan tadi ada pembayaran giro, ada pembayaran piutang dari customer dari PT Sinar Abadi berupa giro. Cuman gironya adalah giro mundur. Sehingga di tanggal 18 Januari ini apa namanya sudah bisa dicairkan gitu ya. Maka caranya adalah kita tutup dulu kas masuknya. Nah, masih di kas dan bank kita klik giro masuk. Nah, di sini kan tadi ada gironya dari PT Sinar Abadi, kita klik kanan giro cair. Jadi sudah dicairkan. Oke, kita klik giro cair. Nah, di sini masuk ke daftar pembayaran piutang ya. Pastikan ini 18 Januari 2023 nominalnya 11.125.000 ya. Terus di sini jumlah yang dibayar benar 11.225.000. Langsung saja klik rekam. Pastikan yang ini ada giro cair sudah tercentang. Berikutnya rekam. Nah, sudah masuk. Oke, kita tutup dulu. Nah, sudah hilang kan giro masuknya, berarti sudah terbayar. Oke, tutup. Berikutnya transaksi tanggal 11. Transaksi ke-11, write off piutang karena pelanggan tidak sanggup membayar. Jadi ada penghapusan piutang Bapak Jimmy dari invoice nomor 2 di tanggal 20 Januari 2023. Jurnalnya nanti beban piutang tak tertagih, kreditnya piutang dagang sebesar 500.000. Oke, karena ini berkaitan dengan piutang, maka kita masuk ke penjualan, ya, penjualan terus piutang usaha. Nah, kita pilih Bapak Jimmy, ya. Oke, kita pilih Bapak Jimmy, ya. Bisa klik 2 kali, pilih Bapak Jimmy. Kalau sudah ini, oke, ini ya. Kalau sudah klik kanan write off, oke. Kalau sudah klik kanan write off, nah terus masuk jurnal penghapusan piutang usaha. Nah, ini senilai 500.000 transaksinya tanggal 20 Januari 2023. Penghapusan piutang usaha, invoice-nya INV 002. Ya, ini perkiraan
ininya adalah piutang usaha, debitnya penghapusan piutangnya adalah pasangannya beban piutang tak tertagih. Beban piutang tak tertagih. Gitu. Oke. Nah, yang atas adalah piutang usaha. Terus ini yang bawah penghapusan piutangnya masuk ke beban piutang tak tertagih. Kalau sudah klik rekam, hilang. Sudah hilang. Kalau sudah hilang berarti sudah terhapus. Tutup. Oke, berikutnya kita masuk ke transaksi ke-12, sektor kas ke bank. Jadi perusahaan PT Zahir Travel itu menyetorkan sejumlah kas ke bank sebesar 9.500.000. Berarti ini ada perubahan pengalihan dari kas ke bank. Gitu ya. Maka kita langsung masuk ke kas dan bank. Kita klik transfer kas. Ya, karena masih dalam internal perusahaan ya. Berubahnya dari kas ke bank. Kita pilih akun bank. Oke. Kita pilih akun bank. Tanggalnya adalah tanggal 25 Januari 2023. Kita cek dulu. Oke, udah benar. Oke, kalau sudah sejumlah 9.500.000. Oke, 9.500.000 transfer kas ke bank kalau sudah klik rekam. Oke, sudah masuk. Oke, berikutnya kita masuk ke transaksi nomor 13. Alokasi biaya sewa kantor per bulan. Jadi ini tadi kan sudah bayar sewa kantor dibayar di muka, ya. Nah, ini untuk bulan Januari itu pembebanan biaya sewa kantornya adalah 800.000. Telah ini sudah dibayar di tanggal 5 Januari tadi ya untuk 12 bulan. Nah, untuk bulan Januari ini harus dibuatkan jurnal penyesuaian sebesar 800.000. Maka kita klik buku besar, ya. Kita klik buku besar, terus kita masuk ke transaksi jurnal umum, ya. Karena ini masuk transaksi jurnal umum ya, maka klik baru, ya. Kita klik baru. Nah, kita masukkan saja. Ini tanggalnya adalah tadi tanggal 27, 20 Januari 2023. Ininya keterangannya adalah jurnal penyesuaian sewa kantor Januari 2023. Nah, kita kalau misalkan mau jurnal untuk apa namanya beban sewa, ya kan tadi sebenarnya ada sewa dibayar di muka. Maka kalau untuk penyesuaiannya adalah beban sewa kantor, kreditnya sewa dibayar di muka, debitnya beban sewa kantor, kreditnya sewa dibayar di muka. Kita cari dulu beban sewa kantor. Oke, beban sewa kantor. Oke, di debit ya, jangan keliru. Ini di debit sebesar 800.000. Kalau sudah, kita masukkan ininya. Kita masukkan kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Ini, sewa dibayar di muka, kredit 800.000. Nah, oke. Kreditnya 800.000. Pastikan di sini balance-nya 0. Kalau balance-nya 0 berarti sudah benar, berarti sudah masuk angkanya. Kalau misalkan masih ada angkanya di sini di balance, berarti dia masih ada selisih. Itu aja. Nah, kalau sudah debitnya beban sewa kantor, kreditnya sewa dibayar di muka kredit. Kalau sudah klik rekam. Nah, sudah masuk. Kita tutup dulu. Batal, tutup. Oke. Kita masuk ke soal terakhir. Pembayaran gaji karyawan, beban gaji dan upah sebesar 3.750.000. Nih, dibayarkan melalui bank. Karena ini pembayaran, berarti masuknya ke kas dan bank. Masuk ke kas keluar. Kas keluar kita buat baru. Ya, ini bank penerimanya. Nah, kita di sini nggak ada spesifik ini ya, nama nama orangnya ya. Jadi kita masuk, ini masuk ke bagian divisi sih. Ini masuk ke divisi. Employee masuk ke bagian gaji dan upah. Anggaplah ini divisi ya.
divisi namanya penggajian gitu loh, payroll. Nah, kalau sudah kita masukkan ke sini, ini transaksi tanggal 29 Januari 2023 sejumlah 3.750 3.750.000. Kalau sudah kita masukkan, pasnya berkurang karena apa? Karena beban gaji dan upah. Beban gaji dan upah sebesar 3.750.000. Oke, kalau sudah klik tekan. Oke. Tapi ada lagi soalnya oh alhamdulillah tidak ada. Berarti selesai sudah semua case tadi dicontoh dari PT Zahir Travel. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lihat eh, hasil dari tadi hasil dari yang sudah kita kerjakan tadi ya selama bulan Januari 2023, kita bisa cek di bagian dashboard. Nah, di sini lengkap mulai dari laba rugi, neraca, kita misal mau cek ini ada laba ruginya, oh pendapatannya sekian, pengeluarannya 6.000 sekian selama 1 bulan, maka keuntungannya oh kebetulan ini minus, gitu kebetulan ini rugi gitu karena banyak pengeluarannya gitu ya. Terus di sini kalau misalkan mau cek neracanya, oh ini total asetnya, ini modal apa utangnya, ini total modalnya per eh, Januari 2023. Nah, ini untuk detail dari masing-masing akunnya seperti itu. Terus ini ada untuk saldo banknya. Oh, kasnya sisa sekian, saldonya banknya sisa sekian. Nah, ini mudah ya dilihat dari sini. Nah, ini untuk analisa rasionya, kebetulan karena ini datanya cuma sedikit, maka yang bisa dilihat adalah debt to asset. Debt to capital asset, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, seperti ini. Ini untuk break even-nya. Oke, untuk Januari 2023. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman butuh laporannya juga bisa tersedia di bagian laporan. Ini ada laporan arus kas, laporan butuh laporan penjualan piutang juga bisa, ada semuanya. Nih, butuh laba rugi bisa, neraca, semuanya ada. Atau misal butuh buku besar, nah ini sudah ada semua. Butuh kas dan bank juga ada semua. Nah, oke. Cukup sekian, eh, cukup sekian penjelasan saya terkait dengan praktikum akuntansi terpadu khususnya untuk perusahaan jasa dengan contoh kasus adalah dari PT Zahir Travel. Oke, eh, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.